Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, semua semoga tetap sehat dan selalu sehat dalam kondisi pandemi ini. Kita tetap selalu jaga imunitas tinggi biar tetap terjaga dari virus COVID-19 guys. Oke, kali ini untuk episode sepeda teman ada spesial sepeda teman jomblo part 1 ini ada siapa ya? Oke, ini di sebelah saya ada teman saya yang lagi jomblo guys. Hai Didik bro. Didik bro, Didik DIY. Didik DIY. Apa kabar Mas Imam? Oke, baik Mas. Wow, mantap. Oke guys, ini lagi di dalam trek KDH atau Kemiri Kebo. Ini banyak sekali yang lagi latihan. Jadi, biar suasananya sedikit berbeda karena ini outdoor studio. Jadi, belakang ini first section Kemiri Kebo guys. Cukup kenceng dan speed. Kok mah ngomongin trek? Sing jomblo mati kacangin ini. Oke guys, ini Mas Didi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Imam. Mas Imam sendiri? Saya baik. Ayo takon, malah balik nanya ini kurang. Gimana kemarin waktu awal pandemi kan nggak jadi ke Malaysia itu, gelo atau enggak? Jadi kemarin sempat mau berangkat ke Malaysia bareng, cuma dia takut COVID jadi nggak jadi berangkat guys. Tapi ternyata kalau dia berangkat pun sama kantor malah diliburkan 14 hari. Ya itu pengalaman tragis buat saya karena semua udah di booking karena teman saya satu ini sehingga saya membatalkan. Ya begitulah akhirnya jadi musuh bebuyutan sampai sekarang. Dia tetap guys sakit hati karena nggak jadi berangkat ke Malaysia bareng waktu race. Ternyata ya alhamdulillah kita pulang sampai Jogja, karantina 14 hari aku Mas. Jadi ya alhamdulillah sama teman-teman yang lain ketip dan sebagainya sehat semua sampai sekarang. Insya Allah. Oke guys, itu tadi obrolan sedikit tentang Mas Didi. Oke, ini mau tanya-tanya dulu Mas. Sebenarnya ini tuh hobi yang udah lama atau sebelumnya ada hobi yang lain Mas? Katanya tadi kita lihat di highlight ada bola-bola itu apa itu dulu? Dulu sebelum main sepeda sebenarnya saya suka main volley Mas Imam. Atlet volley? Bukan, suka main aja bukan atlet, hanya hobi saja seperti sepeda. Kemudian cedera lutut. Akhirnya sama dokternya nggak boleh main volley lagi. Ya cari olahraga alternatif. Tapi disarankan buat sepeda. Ya nyepeda, cuman yang nyepeda yang ringan-ringan Mas Imam. Nggak sampai yang sampai kayak yang seperti ini kebablasan. Akhirnya ketemu berarti Mas Imam juga sampai sekarang. Oh iya, guys, itu berarti hikmahnya bisa ketemu dengan saya. Berarti itu emang terapinya disarankan untuk pakai sepeda atau gimana Mas? Iya, karena lutut nggak ada hard impact gitu ya? Nggak boleh hard impact sebenarnya. Jadi gitu. disarankan sepeda yang biasa-biasa. Jadi tekanan. Tapi biasa kalau hardtail kan malah lebih bahaya Mas? Ya tapi kan harusnya nggak boleh di track yang seperti ini Mas Imam. Jadi hanya datar, nyepeda gitu aja biasa. Tapi kalau kena gerunjalan kan juga tetap resiko. Malah mending pakai sepeda khusus di track kayak gini lah. Sebenarnya nggak boleh, cuman kebiasaan dari dulu seneng olahraga ya. Akhirnya tetap kepancing buat. Ya betul. Terus memaksakan jadinya guys. Terpaksa nggak tadi Mas? Nggak, seneng. Sampai sekarang masih seneng. Oke. Untuk kesibukannya apa Mas? Ini tadi kan kita lihat dia pakai helm, terus pakai seragam lengkap. Itu sales atau apa teman? Sales duit. Sales uang. Kebetulan saya masih bekerja di sebuah
BPRD swasta di Jogja. Masih aktif sampai sekarang. Aktif. Hanya ada rencana mau dipecat atau mau keluar? Kayaknya mau sebentar lagi mau ada rollingan ini, nggak tahu ini ya, kemana. Oh gitu, mah di rolling ya guys. Tapi ya nggak apa-apa sih, masih muda, masih sehat gini, di rolling kemana-mana nggak masalah ya Mas ya. Ya harus siap. Karena ikut orang ya harus siap. Oh iya. Dan nggak ada yang gondeli guys, itu paling penting. Dalam arti jomblo guys. Jadi dia ini sekalian kita promosikan buat teman-teman yang ladies. Ini Mas Didi ini masih bujang ya, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tahun depan masih Mam. Jadi kalau temen nanya kapan, mesti saya jawab dengan tegas tahun depan. Tahunnya kapan tapi? Oke guys, ini sesuai judulnya sepeda teman. Kali ini kita mau bike check. Sebenarnya ini sepeda yang aneh dan wagu banget untuk saya expose, tapi ini cukup menarik juga dan gak ada lagi selain di sini ya Mas ya? Ya mungkin. Dan hanya di Jogja, di koordinat dekat Klasemen Jogja itu yang punya sepeda seperti ini. Oke, ini adalah sepeda yang menurut saya cukup improve-nya cukup besar dari sepeda sebelumnya. Ini teman-teman bisa lihat dari judulnya tadi, Enduro DH9 ya Mas seperti ini. Iya, seperti itulah kira-kira. Terus kenapa kok ini alasannya untuk ini dirubah jadi Enduro ini kan udah menyalahi kodratnya sebagai sepeda downhill Mas. Iya, sebenarnya awalnya itu konsepnya karena teman-teman banyak juga yang punya sepeda AM tuh Mas. Nah, saya adanya sepeda ini ya gimana caranya bisa untuk main downhill juga seperti enduro. Ternyata ya jadinya seperti ini. Berat juga, tapi berfungsi lah menurut saya. Konsepnya berarti dual purpose ya Mas ya. Jadi bisa downhill, bisa enduro. Ya sorry, bukan dual purpose, mungkin kayak multi track jadinya sepedanya ini. Bisa ke track downhill yang curam juga oke ya Mas ya. Masih bisa. Tapi apa enggak ya beratnya tuh enggak berat banget Mas ini? Ya sebenarnya berat Mas Imam. Cuman ya sama hidupmu berat mana Mas? Lebih berat sepeda ini daripada hidup saya. Hidup saya masih bisa saya sanggah. Sebenarnya ini cenderung saya paksakan. Kenapa saya bikin seperti ini, dan kebetulan di DH9 ini belakang 29 meskipun roda 230 masuk Mas Imam. Coba lihat. Oh gitu. Iya. Oh ya, ini sebelum kita bahas detail, memang ini setup secara umumnya sepeda DH di setup single crown enduro, terus jelas suspensi belakang tetap ya nggak bisa dirubah ya Mas ya. Terus bannya ini guys 29. Padahal ini frame 27. What? Ini sangat-sangat Polygon aja nggak mikir sampai segini guys. Buat mungkin pabriknya itu R&D-nya nggak akan kebayang sepeda ini akan jadi seperti ini. Tapi menarik banget ini. Tapi secara performanya gimana Mas? Ada kendala nggak buat pakai sepeda seperti nggak jelas ini? Karena rodanya lebih besar, sehingga BBM-nya lebih tinggi Mas Mam. Jadi terutama saat belok atau drop memang agak lebih liar dikit lah. Tapi selama ini saya pakai saya masih bisa ngontrol ya. Saya pakai. Bisa. Berarti kulinan guys. Betul. Jalan kulinan terus akhirnya bisa gitu. Coba kita cek dulu detail-detailnya sepeda ini seperti apa sih. Oke guys, ini untuk pertama kita cek dulu frame-nya. Ini frame size apa ini Mas? Ini kebetulan sebenarnya saya kekecilan ini Mas Imam, size M. Saya harusnya kalau Polygon size-nya L. Cuman karena ini support dari salah satu toko mana sebutin enggak apa ya? Adi Mitra, M Project. Sip. Untuk Godzilla, jadi kita diberikan support frame ini adanya M ya, kita maksimal dengan size M. Ini maksimal. Berarti tanggung jawab dia guys dan setia, ada catatan. Kalau untuk cockpitnya ini kayak apa nih Mas? Settingannya tuh pakai apa aja ini? Ini kebetulan part lama Mas Imam. Part lama ini? Part lama ya. Ini untuk handbarnya Van Fatboy. Panjangnya 178. Iya, 178. Panjang ini guys. Jadi masih asli untuk panjangnya ya? Iya, asli panjangnya. Belum saya potong. Oke. Untuk stemnya sebenarnya stem murahan ini. Oh iya. Kelihatan kok. Ini saya pakai untuk harian. Biasanya kalau untuk race ada lagi satu lagi. Cuman
lebih panjang dikit. Ini 50 mili. Pakai yang 50 sekarang. Kalau yang lebih panjang berarti 55. 50 sama, cuman dia lebih tinggi dikit. Oh, rise-nya lebih tinggi ke atas. Oke, sip. Terus kalau untuk brake set-nya? Nah, ini yang menarik. Brake set ini dari sejak awal saya main sepeda ini terus. Iya. Ini kalau nggak salah Diore seri berapa saya lupa, Diore Jepang. Oh, asli Jepang. Oke. Ini dari awal saya main sepeda, saya ada 2, 1 patah tapi masih dipakai kakak saya, dilas. Ini yang satunya masih aman sampai sekarang. Tidak pernah ada trouble. Nggak pernah trouble. Oke. Berarti dia tipenya setia, guys. Jadi mempertahankan part yang lama ini, semoga aja fungsinya tetap awet ya dan nggak ngelok kalau buat braking. Nggak ngelok lah. Aman. Rajin di servis berarti ya, Mas ya? Betul. Oke. Terus untuk group setnya, ini pakai apa ini, Mas? Ini supporter dari teman saya. Wah, nggonku, guys. Iya. Wah, mesinnya yang saya pinjam nggak saya kembalikan dari Mas Imam. Sama aku lupa nanti anek punya part ini. Aduh. Sen 10 speed. Oke. Nah, nggak usah dibahas, itu punya saya nih, guys. Aduh, konangan dijaluk tadi. Tapi untuk performa 10 speed oke ya buat? Ya, saya masih bisa untuk pakai 10 speed, saya masih. Sampai gear berapa itu sen itu berarti? Nah, ini kebetulan tak kasih 36 karena bisa, sedikit nanjak juga. Bisa. Memang saya dulu waktu pakai 26 juga pakai sprocketnya yang 10 speed juga masih 36 bisa untuk sen ya, Mas ya. Jadi bisa. Dia lebih lentur pernya ya. Jadi nggak resiko lah. Tapi maksimal 36 sih harusnya. 36 ya, 36. Dan dia juga ada teknologi locknya itu, jadi aman, nggak berisik kalau teman-teman lagi riding hard seperti di track gitu. Terus untuk cranknya, Mas? Cranknya pakai Race Face Atlas itu, Mas. Panjangnya 170. Sepeda downhill kasih 70 nih. Iya, saya pakai itu 170 dari awal. Sepeda downhill ya? Iya. Oke. Iya. Terus pedal pakai DX ya? DX. Nah, ini untuk suspensi, guys. Ini kan suspensi pakai wheelset 29, berarti ini benar-benar 29 ya, Mas? Iya, kalau suspensi depan pakai apa ini? Rockshox Yari. Iya, travelnya 180. Oh, karena ngejar DH kan 200 ya? Ya, jadi di kokpit itu sama. Betul. Iya. Oke. Cuman karena ini 29 jadinya BB-nya lebih tinggi. Kira-kira ya 1,5 in ya, Mas ya. Sekitar itu, Mas. Ya, itu PR banget sih. Tapi kalau udah kulina ya cuek aja ya. Iyalah. Anone adanya sih, Mam. Untuk wheelsetnya apa ini, Mas? Wheelsetnya saya pakai depan Inferno, belakang itu kalau nggak salah DT Swiss untuk XC, Mas. Lebih kecil karena Arch. Ya, karena kalau saya kasih yang nggak lebar gede, nanti takutnya mepet. Lebih kecil. Untuk di armnya ini ya, chainstay-nya ini dia space untuk bannya, jadi dia nggak bisa adjust sampai lebih dari 235 atau 240 mentok paling, Mas. Betul, ya. Nah, itu ya kekurangan atau ya resikonya sih ya. Betul. Kita nggak bisa pakai ban besar, tapi depan masih maksimal ya, karena itu dia bebas lah ya, karena memang for depan khusus untuk 29. Oke, terus ini yang nggak kalah menarik, jadi sepeda downhill tapi bisa dipasang ini, guys. Ini ada dropper push, Mas. Ini maksudnya apa ini? Aduh, ini benar-benar nggak karuan ini. Ya, karena sepeda ini saya pakai kadang untuk harian, untuk terabas lah, itu. Saya harus pakai ini, Mas Imam. Jangan sampai saya bawa kunci kayak teman saya, gitu loh, naik turunin gitu kan. Kebetulan di sini frame ini ada lubangnya, jadi aman rapi, ya? Aman. Oh ya, ini sebenarnya ya kayak jadi inner cable gitu ya, masuk dari sini langsung nyambung ke situ ya, Mas? Betul, jadi rapi, nggak kelihatan. Gimana, guys? Ini suatu semangat yang luar biasa loh, guys. Kita menghargai ini karena Mas Didi ya berusaha untuk menyesuaikan dengan temannya. Dia mau berteman dengan orang-orang enduro atau downhill. Tapi ini cukup spektakuler untuk sepeda ini, punya prestasi yang cukup bagus juga ya, Mas ya. Ya, masih tahu sendiri. Terakhir 2019 kemarin di Bromo dulu. Bromo dulu, tapi setup saya belakang 27. Karena banyak patahnya. Terus? Kemudian di Kudus, Ternadi 29 juara berapa? Juara berapa, Mas? 1. Aleman nih. Ya, itu buat saya sepeda seperti ini berguna buat saya, jadi masih bekerja untuk saya, jadi akan saya pakai, maksimalkan terus.
Mantap. Jadi kekurangannya bisa jadi kelebihan ya Mas ya. Betul. Jadi kayak mungkin ini memang settingan yang nggak jelas benar teman-teman. Jadi dari hakikatnya dia sebagai sepeda downhill jadi sepeda enduro light downhill seperti ini, tapi ya kita cukup ngerasa wah prestasinya ada ternyata Mas Didik 2019 bisa dapat podium 1 ya beberapa kali ya. Bromo 2, Kudus podium 1. Mantap. Selamat guys. Jos ini guys. Tapi worth it atau enggak terserah teman-teman buat ya bisa jadi inspirasi untuk mungkin mau buat seperti ini atau jadi seperti apa. Tapi ini cukup jadi solusi untuk teman-teman yang mungkin secara budget daripada punya 2 sepeda ya Mas ya. Ya, betul. Dan ini juga nggak tahun-tahun kemarin Mas Didik waktu tadi menang itu balapannya bukan enduro ya Mas ya? Bukan. Balapan downhill guys. Pakai single ya? Pakai single. Dan nih, ini videonya guys. Sementara Didi Julianto, wow. Satu kejutan, Didi Julianto langsung menempati posisi wasit pertama. Dan dengan demikian Didi Julianto menempati posisi pertama, Suryanto EKP pada posisi kedua, Ahmad Supriyadi dari James. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol tentang detail dan kelebihan kekurangan. Dan ini mungkin untuk secara performa gimana Mas? Tetap akan seperti ini atau akan dirubah? Sebenarnya ini saya hanya pengen satu Mas Imam. Rear shocknya saya pengen yang air. Ini kan masih spring, jadi bobingnya terasa banget kalau untuk pedaling. Oke. Untuk maksimalkannya saya sebenarnya pengen nyoba yang air. Berarti mungkin pakai rear shock yang khusus buat sepeda enduro bisa ya Mas ya, ada switch locknya tuh loh. Ya. Jadi buat pedaling lebih betul. Nggak terlalu bobbing ya. Rencana pengen seperti itu. Oke. Udah ada calonnya? Belum. Situ lagi. Mana Mas? Aduh. Oke guys, ini tadi ngobrol seru sama Mas Didik. Wah ini ada yang datang nih. Mantap. Oke. Wow. Oke guys, ini di track. Aduh. Saya. Oke guys, yang mungkin ini hampir terakhir pertanyaan. Kira-kira budget berapa ini Mas untuk sepeda seperti ini Mas? Waduh. Nggak tahu ya Mas ya. Kira-kira kalau dari frame atau frame, dulu full back DH ya? Enggak, dulu frame juga. Frame only kan. Iya. Ya paling sekitaran 35-an paling dapat kali ya. 35. Iya. Ya mentok 40 lah paling. Iya, 35. Murah lah untuk teman-teman. Oke, langsung klik beli ya teman-teman kalau berminat. Punya orang. Oke teman-teman, itu tadi review tentang sepedanya Mas Didik Jomblo. Ya, semoga dia dipertemukan dengan jodohnya juga. Amin. Seperti sepeda ini awet, langgeng, dan seperti rem ini. Oke, ini benar-benar sangat komitmen dan rasanya ya Mas ya. Ini totalitas dan dia juga berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada, tapi juga dengan prestasi yang dia dapat dan sangat maksimal menurut saya. Dan ini suatu pembuktian nih guys. Ya. Sepeda upgrade terus juga belum tentu jadi solusi untuk kalian bisa riding kencang ataupun bisa menang gitu Mas ya. Ya. Kita maksimalin yang ada dulu, kita upgrade pelan-pelan. Jadi selain sepeda juga mungkin skill ya Mas ya. Ya. Skill juga kita tambah pertajam lagi secara ridingnya, cara ya apapun lah kita persiapkan secara fisik dan semuanya. Ya ini adalah satu bukti sepeda yang bisa maksimal dengan kondisi yang seperti ini. Mantap guys. Oke, semoga menginspirasi teman-teman buat upgrade sepeda ataupun mau setup sepeda seperti apa. Jadi jangan sampai kalian punya rasa minder untuk pakai sepeda kalian sendiri. Maksimalkan permainannya. Yang penting enjoy dan maksimal dan kita bisa puas mainnya ya Mas ya. Iyalah. Hasil pasti akan menentukan kalau kita juga berusaha dengan maksimal. Betul maksimal. Sip. Oke, seru banget ngobrol jomblo ini tadi guys. Sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV tentang bike check, sepeda teman, ataupun review track dan tentang sepeda yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Dah.